الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Munafiqun. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya surah Al-Jum'ah ditutup dengan penegasan Allah, wa idza ra'au tijaratan, dan saat mereka melihat tijaratan bentuk perniagaan, aulahwan atau permainan, infaqdu mereka condong bergegas ilaiha kepadanya, watarokuka dan mereka meninggalkan engkau Muhammad Rasulullah qa'ima dalam kondisi berdiri berkhutbah. Qul ma indallah, tegaskan apa yang disediakan di sisi Allah khairun, itu jauh lebih baik, minal lahwi dari jenis permainan, wa minat tijarah dan jenis perniagaan. Wallahu khairu ar-raziqin, sedangkan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin rahimakumullah, itu pada masa umat Islam pada awal dibentuk negara kota Madinah, di mana komunitasnya ada Yahudi, ada Nasoro, ada Yahudi Nasoro yang bergabung dengan Islam secara lahir, namun loyalitas batinnya memusuhi Islam, yang disebut Al-Munafiqun. Makanya gandeng setelah surah Al-Munafiqun, setelah surat Jumat, langsung surat Al-Munafiqun. Maka waktu itu sahabat-sahabat banyak terpengaruh, di mana pelaksanaan Jumat yang harus tersita perhatian, perasaan, akal pikiran untuk hadir ke masjid. Namun apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah, ada di antara sahabat yang tergiur dengan upaya-upaya orang munafikun, dengan perniagaannya, sehingga meninggalkan bergegas meninggalkan pelaksanaan Jumatan.
Hadirin, pada awal-awal Islam itu memang masa pembentukan hukum Islam, pertumbuhan hukum Islam, sehingga sahabat pun mengalami upaya pendewasaan iman, di mana pendewasaan iman itu jiwa, perasaan, raganya harus terfokus kepada upacara-upacara ajaran Islam, yang mana dengan upacara itu membentuk sebuah pengendalian jiwa, yaitu cara pengkondisian jiwa. Nah, waktu itu ya, upaya sengaja itu memang waktu rame-ramenya pelaksanaan Jumatan, maka kafilah dagang itu memang disuruh beraktivitas. Nah, ini menyita apa? Menyita perhatian sahabat, sehingga Rasulullah berdiri khutbah tinggal hanya 12 orang. Nah, maka diturunkan surah ini. Berdagang itu boleh, tapi perdagangan yang menyita kehadiran ke masjid, maka perdagangan itu bobot nilainya permainan, yang pada klimaknya main-main. Apa bedanya permainan dengan main-main? Kalau permainan itu ada cara bermain, tapi kalau kita lupa cara bermainnya, ya bobot nilainya ya permainan, senda guru. Makanya disebut lahuan, ya. Laiban wa lahuan. Di sini tidak ada kata laiban, tapi yang didominasi adalah ya, permainan yang menyita untuk hadir pada majelis-majelis khusus, dan ini bermasalah, sehingga nanti jiwanya dikuasai pasar, bukan dikuasai masjid. Nah, Islam itu kan ajaran sosial, di saat yang sama ajaran person. Ya, yang benar itu jiwa masjid menguasai pasar, jangan jiwa pasar menguasai masjid. Mana yang benar? Sosialisasinya ya di pasar, karena di pasar ada praktek perdagangan Islam, gitu ya. Jadi sholat itu masuk dalam ranah-ranah sosial, sebab sholat itu ajaran. Kalau pelajarannya itu kan upacaranya. Tapi sholat bisa membentuk pengendalian jiwa, termasuk kehadiran ke masjid. Ini bisa membentuk jiwa masjid. Makanya orang yang dapat naungan aman dari ancaman bahaya dunia sampai akhirat, Rasulullah menegaskan apa? Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ya, lelaki yang jiwanya, hatinya terpaut di masjid. Itu jaminan kehadiran ke masjid, termasuk Jumatan, kehadiran sholat berjamaah, kehadiran taklim di masjid. Itu perlunya itu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ya. Padahal yang disediakan di sisi Allah itu jauh lebih banyak. Jadi berkah kehadiran ke masjid ini bisa ke pasar. Sebab pasar itu tergantung, keberkahan pasar itu dari kehadiran kita di masjid. Jadi agama yang menghubungkan pasar dengan masjid itu Islam. Jadi tidak terpisah praktek perdagangan dengan upacara-upacara kehadiran kita di masjid. Makanya ditutup, oh ya, wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik ya pemberi rezeki. Itu ya. Rezeki itu kan materialnya. Tapi rezeki yang paling rezeki kalau pemberian material itu mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah.
Cara pendekatannya gimana? Ya, hukum Islam itu. Jadi apapun yang kita ambil, apapun yang kita letakkan kembali, itu ada hukum. Ya, apapun transaksi lepas dari hukum Islam itu petaka. Itu ya. Kenapa? Justru kita mengumpulkan sesuatu yang tambah jauh dari Allah. Makanya bergembiralah ketaatan, bahwa taat itu pemberian Allah. Jangan sampai kita bergembira hanya sebatas saya berbuat taat, tapi sebuah ketaatan itu anugerah Allah. Makanya wallahu khairur raziqin. Padahal Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Material itu makhluk. Pada material itu ada daya. Yang memfungsikan, menggerakkan daya sehingga berdaya sebuah pemberian itu Allah. Itu hukum Islam itu ya. Itu tauhid. Ya, hadirin rahimakumullah, sehingga wallahu khairur raziqin itu diletakkan rezeki itu pada larangan yang kita jauhi. Diletakkan rezeki itu pada standar perintah yang kita jalani. Boleh dicoba. Itu ya. Korun itu yang menguasai ya, hajat-hajat material di Mesir, tapi Karun ditelan bumi. Kenapa dia tidak rela makhluk Allah itu dioperasionalkan orang yang lupa caranya Islam? Fir'aun itu mati tenggelam, padahal di saat yang sama, alatnya sama, waktu yang sama, itu ya, itu yang Allah menyelamatkan Nabi Musa yang lari membawa orang-orang lemah. Itu sudah cukup bukti deh. Jadi materi ada daya, yang menggerakkan daya pada materi itu Allah. Sehingga ar-raziqin itu bisa merubah pemberian jadi petaka. Ya, kalau kita lupa Islam. Maka ada ayatnya. Innallaha la yughayyiru nikmatan. Allah tidak pernah merubah nikmat jadi petaka. Hatta yughayyiru, sampai manusia yang merubah ya, ma bi anfusihim, cara mensikapi ya rezeki tadi. Ma bi anfusihim, masalah-masalah psikis. Itu ya. Banyak orang mengandalkan yang di tangannya. Bukan diandalkan Allah, tapi cara mengandalkan Allah itu ada standar hukum. Ada larangannya. Ya, jangan sampai kita meraih rezeki dengan lewat larangannya. Ada perintah carilah rezeki lewat perintahnya. Nanti dibuktikan berkahnya di mana. Nah, makanya Allah tegaskan wa fis sama'i rizqukum. Justru di langit itu rezeki kamu. Karena konsep-konsep langit itu harus diberdayakan dalam bertransaksi di bumi ini. Itu ya, baru nanti rezekinya ya diturunkan dari langit sebagai konsep langit, juga dari bumi, materialnya kan dari bumi. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Berkah itu dari langit, dari bumi. Ya. Tapi yang memberdayakan jadi tambah dekat kepada Allah ya, yaitu hukum Islam itu tadi. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Supaya tidak tercecer itu ya. Nah, selanjutnya al-munafikun. Orang munafik itu dari kata nafaqah itu kan terowongan, jalan tembus, ada pintu masuk, pintu keluar. Beda dengan gua al-kahfi itu ya, cuma ada jalan masuk itu saja. Di sini menunjukkan apa? Orang munafik itu ya, pertimbangannya ya untung rugi, masuk keluar. Itu ya. Jadi orang yang memiliki ya cara penyelesaian ya, kalau untung saya masuki, kalau enggak ya saya keluar. Itu ya. Itu kan gaya beragama. Jadi tidak ada orang yang tidak beragama, sebab agama itu pegangan di dalam menjalani sebuah aktivitas, meninggalkan maupun menjalani. Kan butuh hukum itu. Orang munafik itu bukan pertimbangan benar salah, apa untung rugi.
Ini bisa menjangkiti semua manusia. Maka bismillahirrahmanirrahim, idza ja'akal munafiqun. Ya, saat datang kepada engkau Muhammad al munafiqun, orang-orang munafik. Kalau sekarang itu daftar jadi warga negara. Itu ya. Lu kenapa kok daftar jadi warga negara? Karena yang mengendalikan politik sosial itu Rasulullah. Itu kan negara kota waktu itu ya. Di Mekah kan tidak ada orang munafik. Ya. Mereka jelas-jelasan lahir batinnya menentang Islam. Makanya terjadi pindah itu supaya tidak terkontaminasi pandangan agama munafik orang kafir. Itu ya. Maka pindah ke Madinah. Tantangannya malah bertambah di sana, belum selesai. Maka orang munafik itu datang kepada engkau Muhammad. Qalu, mereka menegaskan, nasyhadu, kami ini memberikan satu penegasan, ikrar, penyaksian, saksikan. Kenapa kok disaksikan? Karena komunitas muslim itu menilai penegasan syahadat. Ya. Juga penegasan konsekuensi syahadat, ya sholat, jumatan, barang gitu ya, zakat ya. Nashhadu, kami memberikan dengan kehadiran kami kepada engkau Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau la Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Untuk apa ini? Supaya dapat perlakuan sama dengan warga muslim, maksudnya gitu. Tidak terkena kompensasi bayar zizah, itu mahal. Tapi kalau persentase zakat kan 2,5% saja, lebih murah pada itu, lebih murah, sehingga dia mendapatkan perlakuan sama dengan warga muslim. Itu ya. Wallahu, padahal Allah itu loh, sedangkan Allah itu ya'lamu, senantiasa tahu. Itu ya. Supaya apa? Kita ya harus menempel taat kepada yang Maha Tahu. Supaya apa? Mungsuhmu itu diberitahu, maksudnya gitu. Mungkin loyalitas lahir ya, tapi batinnya musuh Islam. Dan Rasulullah tidak pernah mengorek batin seseorang. Itu ya. Apalagi orang munafik. Karena orang munafik itu tidak pernah dihukum lahirnya muslim, mendapatkan hak-hak seperti halnya warga muslim. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, innaka, sesungguhnya engkau la rasuluhu, benar-benar utusan Allah, utusannya kan. Artinya apa? Ya, kita jangan sampai punya ambisi minta-minta pengakuan ya lebih dari apa? Ya secara lahir syahadat. Konsekuensi syahadat harus menunaikan kewajiban ya rukun Islam yang lainnya, sholat, zakat, puasa, haji. Itu warga muslim itu gitu. Warga muslim harus sholat. Kenapa? Sudah memberikan penegasan. Kalau tidak sholat ya dihukum negara. Warga muslim yang mampu zakat yang bayar zakat. Kalau tidak zakat ya dihukum, sudah nasyhadu itu ya. Nah, itu ya. Jadi konsep ya, hidup sosial di masyarakat Madinah itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Maka mereka datang memberikan penegasan itu. Wallahu, sedangkan Allah itu yashhadu, memberikan penegasan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya para munafik itu benar-benar pendusta. Apa? Kata-kata yang diucapkan sebagai bentuk loyalitas warga muslim itu bohong. Ini kan Rasulullah itu dikasih ini oleh Allah supaya apa? Menohok firman Allah itu kepada warga-warga yang loyalitas kepada muslim dan Islam itu hanya lahir. Makanya ada surat munafikun itu gitu. Ya, ini kan ya faqulu lahum qaulan baligha, ucapkan kata-kata yang membekas. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta dengan ucapan syahadat. Itu ya. Nah, ini warga yang perlu diawasi oleh negara. Makanya Rasulullah itu menggunakan ya rukun Islam yang lainnya itu sebagai apa?
sebagai bentuk penilaian loyalitas warga. Kadang-kadang sholat isya itu ditunda sampai tengah malam. Itu ya. Lalu Rasulullah menegaskan apa? Atqalus sholat alal munafiqin sholatul isya wa sholatis subhi. Dalam kapasitasnya Nabi itu semacam. Jadi ketika negara itu dalam kondisi darurat perang, untuk menilai warga-warga yang melakukan spionase terhadap negeri Muslim yang baru berdiri itu, sholat isya-nya di padang tengah malam, gitu ya, untuk menilai warga. Ini hadir apa enggak? Padahal dia harus hadir, menghadiri sesuatu yang dia dibenci itu kan askol itu ya. Askol itu apa? Lebih berat. Itu ya. Kenapa? Dia harus hadir bukan pada masa yang disukai. Sementara dia harus menunjukkan bahwa dia itu warga Muslim, itu maknanya gitu. Baru kadang-kadang Rasulullah itu minta apa? Penggalangan dana di luar zakat ya. Untuk apa? Darurat perang. Nah, mereka memberikan lebih banyak, ya. Saya lebih banyak memberikan, ya, sumbangan kepada negara. Hadirin rahimakumullah, sehingga ada kan ayat mereka menghinakan orang-orang Muslim yang memberikan, ya, terjadi mobilisasi dana oleh negara dengan sedikit dihina. Kamu sedikit, saya jauh lebih banyak. Padahal banyaknya itu dalam rangka apa? Supaya diakui oleh negara. Berikutnya, ittakhadhu aymanahum. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, termasuk syahadat itu kan sumpah ya. Yamin itu sumpah itu ya. Junnatan sebagai perisai untuk apa? Perlindungan, keamanan, harta, bisnis mereka, jiwa mereka. Itu kan junnah itu ya. Tameng. Jadi penegasan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu supaya apa? Dia mendapatkan perlakuan sebagai warga khusus Muslim oleh negara waktu itu. Ya. Ini kenapa kok dicantumkan di dalam Al-Quran? Kapasitasnya apa ini? Supaya kita tidak menggunakan sikap beragama seperti mereka. Agama itu bukan suka tidak suka. Itu ya. Kalau menguntungkan dijalani, ringan dijalani, berat ditinggalkan, bukan itu. Yang namanya agama itu ada sisi-sisi pembinaan jiwa. Kondisi berat tetap dilakukan supaya kuat. Itu ya. Maka fasaddu an sabilillah, mereka menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah, jalan Islam. Islam kan sabilullah. Ya. Apa yang dimaksudkan sabilullah? Ya, apapun yang kalau kita jalani, apapun yang kalau kita tidak jalani itu menimbulkan apa? Kontak cinta dengan Allah. Bukan suka saya jalani, itu kan suka kita. Tidak suka tidak kita jalani, itu kan bukan agama itu. Sebab agama itu standar kepatuhan dengan standar Islam. Ya, hadirin rahimakumullah, di mana sisi-sisi kejiwaannya? Fasaddu an sabilillah. Jadi sikap itu menyebabkan orang lain mengambil sikap yang sama. Kan jadi contoh nanti. Itu ya. Enak sikap seperti mereka itu. Kalau suka dijalani, kalau tidak dijalani. Padahal dia tinggal di tengah-tengah komunitas muslimin. Makanya disebutkan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Itu menular nanti. Ini ya, nanti menular. Menularnya gimana? Nanti orang muslim akan tertular sikap keberagamaan sama dengan mereka. Itulah bedanya. Kalau penyakit fisik kita lebih terasa. Tapi kalau sikap-sikap batin kita tertular enggak terasa. Lebih dinikmati penyakit-penyakit batin itu. Makanya fi qulubihim maradun. Apa maradunnya di sini? Dia di dalam mengambil sikap saya mentaati Islam, jangan-jangan rugi ketaatan saya. Itu ya, jangan-jangan kalau saya tinggalkan standar Islam malah menguntungkan. Jadi jangan itu terus dipakai. Ragu. Itu ya. Sehingga tafsir mengatakan
fi qulubihim maradun itu syak. Itu ya. Syak itu maksudnya ragu-ragu, sikap ragu. Itu ya. Sebab di saat yang lain dia harus juga membangun itu ya, persekongkolan dengan luar. Mencari-cari kesempatan bagaimana negara muslim Medina yang baru berdiri itu ya bisa dikuasai kembali oleh orang-orang munafikun. Makanya di Sulu disebut apa? Sebelum nama Madinah Munawwarah itu Yathrib. Yathrib itu konglomerat Yahudi. Itu ya. Jadi fasaddu an sabilillah, bahayanya sikap itu menjadikan mereka ya menulari muslim yang sudah sehat. Buktinya apa? Ayat 11 dari surat Jumat tadi ya. Itu ya. Jadi Rasulullah berdiri ditinggal kenapa? Tergiur dengan praktek perdagangan yang bersamaan dengan apa? Pelaksanaan Jumat. Ya. Apa unsur sengaja apa enggak itu? Itu sengaja itu. Ya. Katakan umpamanya ada konser mana ya? Konser yang melawan moral kok didatangkan di negara-negara muslim itu gimana? Itu ya. Nah, ini kan unsur sengaja apa enggak itu? Unsur kesengajaan itu. Nah, sehingga nuansa ayat ini surat Munafikun itu memang mengindikasikan ke sana. Itu ya. Jadi fasaddu an sabilillah. Sikap itu menjadikan mereka menghalangi muslim dari mentaati Allah sepenuh hati. Innahum sesungguhnya mereka trik-trik semacam itu teramat buruk maka nuyak malun apa yang mereka kerjakan. Berarti yak malun ini sengajaan apa enggak? Amala yak malu itu perbuatan yang dengan sengaja. Tidak mungkin orang tidak menjalani sesuatu itu mencari rugi kan enggak? Saya tidak menjalani supaya selamat. Seperti halnya ketika saya menjalani supaya selamat. Kan butuh standar ini ya. Standar penyelamat, pembekalan itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi orang munafik ini ya di orang-orang kafir Mekah itu spionase dia, menjalankan praktek spionase di negara Madinah ini. Itu ya. Nah, di sini sa'amaka nuyak malun itu unsur kesengajaan gitu. Zalika yang demikian itu ya. Apa yang demikian itu ya? Daftar sebagai warga muslim tapi hatinya anti Islam, maksudnya gitu ya. Memberikan loyalitas lahir kepada Rasulullah tapi hatinya memungsuhi Rasulullah sebagai kepala negara. Ya. Zalika itu isyarat kepada perbuatan itu. Jadi zalika itu isyarat kepada dekat, maka nuyak malun ini. Jadi itu isyarat terdekat. Ya sebelumnya disebutkan itu. Bi annahum karena sesungguhnya mereka. Kenapa beragama semacam itu? Dikarenakan mereka itu amanu mempercayai. Itu ya. Apa mempercayai? Ya statementnya tadi, lahirnya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan penegasan iman. Summa kafaru, kemudian mengkafiri yang diucapkan. Bukan berarti ketika asyhadu alla ilaha illallah itu mukmin, itu palsu, kelakazibun. Ya. Jadi makanya di dalam surat An-Nisa, dzalika bi annahum amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadatu kufron. Itu ya. Jadi ketika iman itu pura-pura. Itu ya. Tapi ketika kafir, saya bisa pura-pura apa enggak? Perbuatan tuh ya. Saya bertanya gini, orang mencuri itu bisa pura-pura apa enggak? Lu masalah bukan masalah hati lo ya. Tapi mencuri itu kan sebuah pelanggaran. Tapi ketika saya nyumbang Islam, ini tidak bisa dikatakan pura-pura, nyumbang aja gitu. Bisa dipahami itu ya. Jadi amanu kafaru summa zdadu kufron, bertambah kufur. Kenapa? Ini hanya trik beragama, maksudnya gitu. Jadi bukan asalnya mukmin, dan asalnya bukan mukmin itu. Nah, makanya summa kafaru, kemudian dalam prakteknya itu ya, dia mengkafiri penegasan ikrar tadi. Makanya iman itu apa? Qaulun
ya, wa tasdik, ya, wa fi'lun, ucapan pembenaran hati, maka praktek lahirnya ya dilakukan. Itu ya, masalah hati urusan Allah. Tapi negara wajib meminta penegasan warganya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada praktek sholat, ada praktek zakat. Kalau puasa ya harus Ramadan puasa, kalau mampu ya haji, kan itu ya. Jadi rukun Islam itu standar kepatuhan lahir, standar kepatuhan ucapan. Masalah iman itu bisa disembunyikan. Fatu bi'a, maka dikunci, ya, ala qulubihim, atas hati mereka. Di sini bahasanya tubi'a, itu ya, mabni majhul, kata yang tidak disebutkan pelakunya, dikunci. Siapa yang kunci? Bisa perbuatan kita. Yang dengan kita berbuat itu Allah memperkuat kamu memilih jalan supaya hati ditutup. Fahu, maka mereka la yafqahun, tidak memahami secara dalam. Fikih itu pemahaman dalam. Itu ya. Dikira Islam itu hanya menyelesaikan problema masalah-masalah lahir. Islam itu menyelesaikan masalah-masalah problema batin. Itu ya. Makanya latihannya gimana? Larangan itu memang awal berat meninggalkan larangan. Kenapa? Suka saya pada larangan. Menjalani perintah itu berat. Kenapa? Tidak suka saya pada perintah. Karena memang larangan perintah itu sistem pengendalian. Ini ya, bukan saya jalani untung, kalau tidak untung rugi tidak saya jalani. Itu kan menyelesaikan problema-problema yang sifatnya kebutuhan fisik. Manusia itu ada jiwa kok. Maka mari kita pahami syariat itu sistem pengendalian jiwa. Adab ikrar asyhadu alla ilaha illallah, ada sholat, ada kewajiban harta zakat, ada kewajiban pelatihan apa? Menahan diri, ada puasa dan menghormati bulan. Itu kan standar lahir itu ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan, siapa yang hadir hidup saat bulan Ramadan, falyasumhu, maka puasai dia. Itu kan, itu Allah yang memerintahkan, bukan dilarang. Maka nanti jiwa kita ini terkendali oleh perintah maupun larangan Allah. Supaya apa? Kita tidak dikendalikan oleh nafsu suka atau tidak suka, seneng atau benci kita. Ayo ya. Nah, nanti akan tenang, batin itu akan tenang. Nah, orang munafik tidak sampai memahami itu. Pemahamannya hanya untung rugi dunia ini saja. Tapi kejiwaan, masalah-masalah psikis kejiwaan, dia tidak sampai dalam pemahaman itu. Nah, apa kapasitas ayat ini dicantumkan di dalam Al-Quran supaya kita Muslim tidak mengikuti gaya beragama mereka. Berikutnya, wa idza ra'aitahum, dan apabila ra'aita, ta itu siapa? Engkau Muhammad melihat mereka. Jadi Rasulullah itu gitu. Tu'jibuka, menjadikan kamu kagum, menjadikan kamu terpesona, ajsamuhum, bentuk-bentuk lahir mereka, jisim ini. Penampilannya karena tinggal di wilayah politik negara Muslim Medina, ya perilakunya seperti sahabat. Kalau bayar zakat ya bayar zakat. Ada mobilisasi ya dana oleh negara dalam kondisi darurat bencana alam, darurat perang, mereka lebih banyak. Terpesona mbak ini. Tapi Rasulullah sudah diwanti-wanti, innal munafiqina lakadzibun. Jadi Rasulullah itu bukan tidak tahu, ya, ini terindikasi ini kok. Ya. Sedekah banyak harus menghina Muslim yang tidak sedekah banyak. Ya, kalau perang dia membantu mesin-mesin, kalau sekarang mesin-mesin perang, persenjataan jauh lebih banyak, tapi menghinakan yang lain.
Dan mereka lebih cenderung apa? Saya uang saja, tapi jiwa jangan. Loh, itu terindikasi. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, wa idza ra'aitahum, ya, kalau kamu tidak hati-hati, ya, saat kau lihat mereka, penampilan mereka mempesona kamu, hai Muhammad. Wa iyaqulu, jika mereka berkata-kata, memang luar manis, luar biasa, berkata-kata seperti yang diucapkan kaum muslimin, tasma' liqaulihim. Apa maknanya ini? Akan menyita perhatian kamu. Pasti kau akan mendengarkan mereka. Ini ajaran, itu ya. Maka dari ayat ini masih hidup sampai hari ini. Itu ya, makanya harus mewaspadai, ya, orang-orang yang memang loyalitasnya hanya sebatas lesan dan loyalitas materi, tapi jiwanya, ya, jauh dari yang ada di dalam lahirnya. Ka'annahum, seolah mereka itu khusubun, kayu musannada yang tersandar. Apa maknanya kayu yang tersandar itu? Ya, kayu mati yang siap dijadikan mebel. Jadi orang munafik itu akan dibentuk sesuai yang membentuk. Tapi harganya berapa kan itu ya? Jadi minta dihargai dengan harga materialnya. Padahal bobot muslim itu bukan dilihatnya dari materialnya. Itu ya. Ada orang waktu itu ketika terjadi darurat perang, ya, ada mobilisasi tentara, ada orang-orang muslim datang, ya, kendaraannya tidak cukup. Itu direkam dalam Quran. Tafidhu a'yunuhum minad dam'i, ya, mereka itu mengucurkan air mata. Kenapa? Mereka tidak bisa mengikuti, ya, ke medan tempur. Padahal orang munafik bantu transportasinya, iya, tapi alasannya banyak. Itu maksudnya apa? Kejiwaan itu semacam itu. Jadi muslim itu jangan dinilai, ya, dari penampilan luar. Nah, maka negara pun demikian, harus memfasilitasi pendidikan, bukan sekedar pendidikan kecerdasannya saja, tapi iman keyakinannya. Coba kalau kita lihat ya, Pak Dirman itu penampilannya militer apa orang sipil itu? Krempeng gitu ya. Itu ya. Tapi mulai remaja dibentuk dalam Hizbul Waton, kepanduan Muhammadiyah ini. Jadi Pak Dirman itu guru madrasah Muhammadiyah. Itu ya. Jadi panglima besar. Pak Dirman itu sakit. Itu ya. Kalau penampilannya ya tidak menarik ya. Sampai Belanda saya tidak percaya kok itu panglima perang. Itu ya. Tapi jiwanya itu tidak pernah sakit. Ya Pak. Sakit itu paru-parunya rusak sebelah. Ada sejarawan Anhar Gonggong mengatakan apa? Itu cuti sakit itu. Ketika terjadi agresi Belanda itu, Pak Dirman cuti sakit. Ya, maka dipanggil Bung Karno di ibu kota, waktu itu masih Yogyakarta. Ya, untuk mimpin perang gerilya. Padahal Bung Karno itu panglima tertinggi angkatan perang, sehat Bung Karno itu. Tapi dipercayakan kepada Pak Dirman. Pak Dirman itu komandan peta Banyumas. Itu ya. Dan ini coba dibuka buku sejarah. Seluruh pimpinan pesantren itu komandan peta semuanya. Jadi mengambil ilmu kemiliteran dari Jepang. Nah, hadirin rahimakumullah, coba sakit dan mimpin perang gerilya. Asalnya ditandu pakai kursi karena sudah tidak bisa duduk, terlentang. Kita ini datang ke masjid aja males ya. Datang ke taklim itu males, itu pemimpin perang sakit. Itu makanya ada buku itu. Pangbes tidak pernah sakit. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini orang-orang munafik itu ka'annahum khusubum musannada. Kalau berbicara menyita perhatian Nabi, penampilannya mempesona Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Rasulullah sudah dikasih wanti-wanti, itu ya. Ya, innal munafiqina lakadzibun. Waspada Muhammad, waspada Muhammad. Kemudian kulla soyhatin, setiap teriakan alaihim, atas mereka. Apa maknanya teriakan? Quran itu bukan teriakan.
Tapi bagi mereka Quran itu sebuah teriakan keras. Makanya sampai diumpamakan apa? Ya. Ada petir gitu ya. Jadi jari mereka dimasukkan ke telinga mereka. Masa Quran itu petir? Itu ya. Jadi bagaimana mereka mensikapi Islam itu seperti sebuah ancaman. Firman Allah itu bukan teriakan, itu lembut kan firman. Itu ya, yang bisa menembus jiwa tanpa harus diteriaki. Nah, sekarang kita gini, kalau kita mensikapi Al-Quran itu sebagai sebuah ancaman, Quran itu teriakan, itu jiwa kita itu masih tuli apa enggak ya? Makanya sumum bukmun umyun, tuli bisu buta, itu bukan organ luarnya, itu organ dalamnya. Iya, kita ngaji Quran itu dalam rangka apa? Supaya apa? Kita tidak bisu, kita berucap, tidak dialog oleh Allah dengan Al-Quran ini. Supaya apa? Hati kita ini terbiasa hubungan dialog dengan Al-Quran. Itu ya, telinga itu kan alatnya, punya daya dengar. Mata itu organnya, punya daya penglihatan. Mulut itu alatnya, punya daya berbicara, berucap. Ini kalau dibiasakan dengan Al-Quran, menjadi jiwa-jiwa yang tidak tuli bisu buta. Orang munafik tidak sampai ke situ. Makanya kita ngaji itu penting, membaca Quran itu penting, menganalisa Quran itu penting, berbicara dengan Allah lewat Quran itu penting. Itu ya, kenapa semua ibadah di dalam Quran itu dialogis dengan Allah. Supaya apa? Kita terbiasa hubungan dengan cinta. Orang yang kalau Quran itu dipandang sebuah teriakan, itu kan berarti apa? Tuli bisu buta, harus diteriaki. Lu Allah itu, coba Allah menegaskan dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saat hambaku bertanya kepada engkau, hei Muhammad, lu kenapa bertanya? Fa inni qarib. Bukan jawablah enggak, fa inni qarib. Aku ini dekat. Jadi bahasa yang paling dekat dengan manusia itu bahasa Quran. Coba bahasanya halus ya, lembut bahasa Quran. Coba ada ya, hubungan yang paling intim dan itu bahasanya biasanya vulgar. Quran itu bahasanya enak. Itu ya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Itu ya. Istri kamu adalah ladang bagi kamu, datangi dari arah-arah yang kamu suka. Bahasa apa mendatangi itu? Ya, basyiruhunna, gauli mereka. Ya, basyiru wa asyiruhunna, gauli mereka. Mubasyarah itu kan ya, pergaulan dengan lembut. Asyara itu artinya gauli mereka. Dari kata asyrun itu 10 ya. Dalam rumah tangga itu ada angka 1, angka 0. Kalau menampakkan identitas 1 punya nilai bentrok terus. Tapi kalau 0 itu hambar. Dalam rumah tangga gitu ya. Nah, kalau ini istri menampakkan nilai 1-nya kamu 0. Sebaliknya suami 1 0 kamu. Supaya apa? Terjadi apa? Keharmonian dalam rumah. Masya Allah itu bahasa Quran. Itu masa teriakan itu. Orang munafik memandang Quran ini teriakan. Kenapa? Tuli bisu buta. Makanya innal munafiqina ya la yafqahun. Itu ya. Maka fahum la yafqahun. Dia tidak akan pernah mendekati Quran ini dengan pemahaman yang dalam. Ini loh urgennya kita membahas Al-Quran, mengaji Al-Quran. Kita mendatangi tempat-tempat turunnya hidayah. Tempat turunnya hidayah di mana? Betul ya. Hidayah itu ketenangan. Ada seorang baca ya surat Kahfi. Itu ya. Rasul, tadi malam saya baca surat Al-Kahfi. Di atas rumah saya itu ada cahaya, payung cahaya besar. Nabi mengatakan, hadzas sakinah yanzilu. Itulah ketenangan yang turun saat kamu baca surat Al-Kahfi itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, coba Al-Quran kita bahas di masjid. Ini bukan sekedar dolek pahala ini. Itu pengobatan. Di saat yang sama bukan pengobatan, menjaga supaya tidak sakit. Coba mengaji Quran di masjid, duduk di masjid seperti sholat. Berapa rakaat? Kalau setengah jam, 1 jam.
Berapa rakaat sholat sejam? Pernah jenengan sholat satu jam ini? Masya Allah, duduknya dinilai sholat, dimohonkan ampun malaikat, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, khafat umul malaikat, dikerumuni malaikat, wa wasyat umur rahmah, ya, diliputi sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indahu, majelis itu disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Yaksabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwu, mereka lah mungsuh yang sebenarnya. Artinya apa? Menghadapi mereka kita harus waspada. Tapi tidak mungkin kita mewaspadai kalau kesadaran mewaspadai mereka itu bukan dari Quran. Itu ya. Kadang-kadang kuali muslim malah dicurigai, diwaspadai, salah semacam itu. Kenapa? Tolok ukur kewaspadaannya bukan ditumbuhkan dari kesadaran Al-Quran. Fahdharhum, hati-hati. Qatalahumullah. Apa maknanya? Allah mengutuk. Allah itu memerangi mereka. Ya anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Kenapa? Sudah menegaskan Islam kok memungsuhi Islam. Sudah menegaskan Islam kok tidak senang kepada Islam. Itu masalahnya kan. Saya pikir ini sudah saya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah dijadikan oleh Allah hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.